pemirsa, jumpa lagi di Hotman Paris Show. Topik kita pada hari ini akan membahas tentang TTM, teman tapi menikam. Abang sekarang makin jago loh, makin pandemi makin jago nyinyirnya. Maksud abang siapa sih TTM ini? Kalau dulu kan TTM itu adalah teman tapi menikah. Benar kan? Teman tapi mesra, heran Tapi kamu. mesra, ya kan? Saking mesranya sampai akhirnya teman, ujung-ujungnya menikah. Oh, tapi begitu. sekarang ada TTM yang baru, teman tapi Nikam. Wow, berarti ini musuh dalam selimut, gunting dalam lipatan ya bang? Benar itu. Baik, siapa sih bang bintang tamu kita? Ini pasti abang suka sama dia nih bang. Tapi sayangnya dia sudah punya suami. Tapi masih apa enggak ya? Soalnya Itu nggak jadi masalah. Kenapa sih? Oh dia punya suami itu nggak jadi masalah? Apalagi sama-sama marga Hutape ya suaminya kayaknya. Oh iya benar, Iya, betul. jadi- Sambut sama-sama bintang tamu kita yang sedang viral dan katanya gosip-gosipnya katanya sedang kecewa dengan persahabatannya. Langsung aja kita panggil sama-sama. Ini dia, aku manggilnya Mami. Mami Ola Ramlan. Mami. Iya, Mi katanya kan Mami sama-sama menikahi laki-laki yang bernama belakang Hutapea. Yes. Marga Yeah. Hutapea. Kan Mami sempat gosip-gosip nih Mi, katanya Bang Hotman kan Hutapea juga. Mau nggak digantikan sama yang ini? Sayangnya aku nggak suka yang lebih tua, aku sukanya berondong. Oh. Silakan duduk Mami, tepuk tangan buat Ola Ramlan. Silakan Abang. Halo Bang Hotman. Are you Sehat? happy dengan Nyonya Hutape ya? Insya Allah. Sampai sekarang masih utuh. Ya kita lihat ke depannya Bang. Kok rada Mohon pesimis? maaf, Abang kan lagi jarang ketemu sama Mami Ola. Apa kabar dulu kek? Pandemi gimana? Tahu langsung pengen hajar. pengen langsung hajar Oh, aja. hajar pleh. Gila Oke, ya. kita langsung aja to the point. Ya. Ini terkait dengan Nindi, Mm-mm. ya. Kenapa emang Bang? Katanya, Katanya. tadi kan topiknya TTM. Ya. Kok bener nggak sih rahasia kamu terbongkar? Kok rahasia? Kalau rahasia itu benar. Kalau nggak benar itu bukan rahasia. Itu Emang namanya- boleh cerita nggak apa kejadian? Ya aku hanya punya rekamannya dia aja. Apa isi rekaman itu? Adalah Iya. Bang Hotman harus cari tahu dong. Bang Hotman Oke, kan yang- seorang Hotman Paris harusnya bisa cari tahu. Yang kita dengar ya, apa ini benar? Tapi yang kita dengar di media katanya temanmu itu cerita sama Mamanya. mamanya. Hmm. Mama. Itu Ola itu selingkuh loh katanya. Hah? Mau selingkuh bilangnya? Salah. Apa dong? Dibilang apa? Pacaran. Pacaran. Ya, Ola itu pacaran. kan punya pacar ini gitu. Tapi bener. Oh jadi bukan tidak memakai sila selingkuh ya Tapi pacaran. kalau misalnya dibilang Mami pacaran, Nah, Ola itu kan sudah lama pacaran sama ini. Nah itu kan beda. Kalau misalnya Ola itu kan selingkuh sama ini itu beda. Bedanya apa? Lah beda dong. Kalau Kalau pacaran pacaran tuh kan berkesan aku udah lama. Maksudnya dari aku sebelum nikah. satu hari pacaran sama satu hari selingkuh bedanya apa? Lah itu kan Yang penting kan gini. itu bedanya kalau misalnya kita udah menikah terus kemudian kita pacaran, itu kita selingkuh. Oke. Tapi kalau kita misalnya udah pacaran udah lama terus kita punya nikah, ya itu pacar lama maksudnya. Intinya Bukan yang dibicarakan oleh temanmu itu bukannya kamu punya pacar pada saat kau masih dalam pernikahan. ya mendingan gini, daripada muter-muter, Ya. nanti Bang Hotman cari tahu aja bagaimana isinya. Itu yang kita dengar katanya makanya heboh akhir-akhir ini katanya kamu punya pacar menurut rekaman dari curhatnya temanmu itu ke ibunya direkam oleh pembantu. Benar nggak itu? Sama babysitternya. Iya, benar. Babysitter ya. Jadi pertanyaannya benar Ini nggak mau itu? nanya pertanyaannya emang Ola punya rekaman atau pertanyaannya Ola punya Dua-duanya. pacar? Dua-duanya. Satu rekamannya aku punya. Oke, Ya. isinya apa? Ya, tadi udah nanya. isinya kan abang udah nyebutin Tadi tadi. udah nyebutin. Justru saya mau memperjelas dari dia. Benar nggak bahwa isi rekaman tersebut Nah menyebutkan kalau misalnya benar, aku nggak marah.
Ini kan so tau banget. Nggak, yang saya tanya bukan kebenaran faktanya. Benar nggak ucapannya mengatakan di itu. rekaman itu? Isinya benar seperti itu nggak sih? Ya, Isinya. ucapannya benar seperti itu. Benar. Ya. Terus? Ya udah, kenyataannya kan tidak. Sementara kan dia teman baik aku. Ya. Kan tiba-tiba dia menyatakan, itu kan pernyataan, bukan misalnya gini. Melanie katanya pacaran sama ini loh. Itu Bener kayak- nggak ya gitu? Bener nggak ya? Itu kan kayak question mark. Dia lagi ngomongin kayak bener nggak sih? Ya. Bener nggak sih ini simpenannya ini gitu. Tapi kalau Melanie kan udah lama pacaran sama ini. Gimana Melanie bisa punya branded, punya bis berlian, punya segala macam tapi Kalau nggak pacaran. kalau nggak pacaran sama ini gitu. Oh, Kalau gitu, saya pendekatan dari segi teknik pengacara. oke. Oke. Coba. Pada saat temanmu itu Nindi sama curhat ke ibunya, kau hubungannya gimana? Baik-baik nggak? Alhamdulillah baik-baik. Oke, masuk. Pada saat rekaman itu terkeluar pun, Nini mencoba kontak aku juga masih Oke, baik-baik. Pertanyaannya, masuk di akal nggak teman yang baik-baik ya secara rasio normal lagi curhat sama ibunya berbohong, nggak mungkin kan? Kalau misalnya dia lagi berantem sama kamu, Kalau dia sebentar dulu. Kalau dia lagi berantem sama kamu, lagi ribut, dia menciptakan berita fitnah, Ya. itu bisa diterima. Oke. Tapi ini kan hubungan kau lagi baik. Dan kedua, dia curhat itu bukan sama orang luar, Nah, tapi pertanyaan sama ibunya. Oke. Artinya memang dia dalam keadaan alam sadar gitu loh, menceritakan yang dia tahu apa yang terjadi. Itu maksud Oke, saya. nah itu menurut Bang Hotman dia kan menceritakan hanya aku. Ya, 3 jam loh itu rekaman, Ya. bukan hanya aku yang dia omongin. oke. Tapi kan cukup yang satu kalimat itu. Yang aku Bahwa- punya adalah rekaman aku gitu. Ya, benar. Nah rekaman-rekaman yang lain ya aku dengerin juga beberapa teman-teman yang lain yang dibahas gitu. Tapi orang berbuat apalagi menciptakan suatu cerita pasti ada motivasi. Dalam kalian itu tidak ada Nah motivasi. mungkin, Nggak ada motivasi Anda saling menfitnah atau bertengkar, nggak ada Nah, gitu loh. aku kan nggak tahu dari sisi dianya seperti apa. Mungkin dia lagi dibahas nih ya. Ya. Mungkin dia lagi punya pacar nih. Ya. Dia dibilang belum cerai tapi udah punya pacar. And then kemudian untuk seperti mengcover dirinya Ya. dia kayak bukan playing victim ya. Dia lebih kayak nutupin enggak teman-teman gue juga begini kok gitu loh. Ngerti gak sih? Bisa. Tapi ini boleh tahu nggak gini, maksudnya kalau aku pribadi kan tidak terlalu dekat dengan yang bersangkutan. Yes. Hanya kenal-kenal ya di TV aja gitu. Pernah kerja sekali 2 kali. Tapi maksudnya kalau kita kan ketemu ngobrol, kadang-kadang suka ngobrol dalam segala macam. Nah, tapi kalau Mami sendiri kan berteman cukup dekat ya sama yang bersangkutan. Memang karakternya seperti apa? Sehari-harinya kalau dalam pergaulan. Kalau aku memang nggak pernah ngomongin orang. Kalau dianya, Ya, maksudnya Mami ngelihatnya gitu kan kalian berteman bukan sehari 2 hari nih. Iya, kalau dia kan sama teman-temannya ngomongin orang ngomongin apa kan aku juga nggak begitu. Kalau nongkrong sama kan Mami punya teman-teman satu cycle tuh. Ashanti, ah. Ririn, Itu Usti. kalau ngumpul gimana? Maksudnya karakternya kan kayak aku tahu nih karakter Luna seperti ini, karakter Ayu gini, Edric gini kan aku tahu gitu. Iya, ya biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya dia ngomongin orang atau apa, pasti aku nggak ikutan gitu loh. maksud Karena saya, it's not- kau kan udah kenal Nindi lama. Mm-mm. Itu tipe dia nggak omongin orang. Itu maksud dengan Nah, menciptakan aku tidak suatu mau cerita menghakimi fiksi. itu. Aku Nggak tidak bisa. mau. Aku Nggak tahu. bukan kapasitas aku untuk menghakimi dia. Karena aku tipikal orang yang easy going. Sama siapa aja aku berteman. Tapi Mau siapapun orang itu, apapun orang itu, dia terserah dia. tapi jujur, dari segi penampilan kamu ini benar-benar sangat menarik. Menarik. Kirain Coba, jujur cerita apaan? Sebentar dulu. Oh, Bentar dulu. Sama Bang Hotman Bentar dulu. emang. Dari segi tipe coba, celana, coba lihat dia, ya. Ini tipe-tipe yang diminta perhatian buaya darat ini. Coba lihat itu. Dari itu, buka cekeknya dong. Gak mau dong. Baju resmi. Bapak Kak, nggak boleh dong. bodinya Pak. bagus. Ya iya bodinya bang. Ini udah berjilbab Pak, udah nggak bisa. Oh, berarti. Tapi Bang aku mau nanya. Ini menarik Bang sebenarnya gini. Kita kadang-kadang dalam nongkrong. Ini sebenarnya bukan sekali 2 kali, tapi ini mungkin yang akhirnya memblow up ke publik. Kita misalnya nongkrong nih, aku nongkrong sama abang, duduk nih. Ini kan kita ngobrol-ngobrol sama Mami bisa bertiga. Tiba-tiba ada penonton deh gitu. Mereka merekam obrolan kita. Ya. Sebenarnya kan tadi obrolan kita nih, kita bertiga ngobrol dalam ruang privasi. Ya. Tiba-tiba karena direkam atau di-upload di mana lah atau mungkin dikasih ke orang, kan berpindah ke ruang publik nih Bang. Sebenarnya hukumnya seperti apa sih kalau karena kan sekarang orang main seenaknya aja. Bang. Kalau hukum
ITE itu kan yang dilihat siapa yang mengupload, siapa yang menyebarkan. Oh. Jadi dalam kasus ini sekiranya pun benar, ini sekiranya benar ya, Nindi mengatakan kamu punya pacar, ya. Tapi ya, kamu kenapa ketawa sih? Gak apa-apa, kayaknya berharap banget supaya aku bisa gimana gitu ya. Ini ngarep sama Diana. Iya, kayak Kalau Mi, gak sebanding sama dosanya Mi, bener deh. Tapi yang mengupload kan si asisten rumah tangga, yang menyebarkan juga dia. Yang Bisa kena tuh? Ya, yang kena undang-undang ITE itu. Cuma sekarang ini, kalian jangan terlalu berharap lagi. Maksudnya? Baru-baru ini sudah keluar satu surat keputusan dari 3 menteri. Bahwa yang dimaksud pencemaran nama baik itu, kalau saya sama teman, kalau misalnya saya kirim ke teman saya 1-2 itu bukan pencemaran lagi. Tapi? Harus yang benar-benar saya upload ke sosial media untuk dilihat oleh orang-orang yang saya tidak kenal. Jadi kalau forward lewat WhatsApp nggak masuk? WhatsApp ke teman atau grup chat itu sudah bukan lagi pencemaran nama baik. Berdasarkan surat keputusan terbaru dari 3 menteri akhir-akhir ini. Jadi kalau si pembantu tersebut mengupload, forward ke temannya, ya itu dia tidak bisa disalahkan lagi dengan keputusan 3 menteri yang baru ini. Tapi kalau misalnya merekam tanpa minta izin itu ada nggak ininya? Tidak ada hukumnya. Tidak ada hukumnya? Tidak ada hukumnya. Jadi sekarang misalnya kita nongkrong nih di sini kita lagi. Kalau kecuali itu bersifat rahasia atau ada nilai bisnisnya terus kita curi untuk dijual. Kalau sekedar obrolan kan itu kan tidak ada aspek nilai bisnisnya. Tidak ada pencurian data, tidak ada pencurian teknologi. Jadi sebenarnya kalaupun misalnya Jawaban Baik nanti misalnya Nindi akan menuntut ke si suster ini selama dia tidak mengupload ke sosial media, nggak bisa nih Bang? Dengan keputusan 3 menteri ini sudah tidak bisa. Karena akhir-akhir ini kan banyak masyarakat yang jadi korban undang-undang ITE, sedikit-sedikit tersangka. Itulah yang heboh dalam 6 bulan terakhir ini, bahkan Presiden Jokowi pernah memberikan perhatian khusus atas undang-undang ini, makanya direvisi oleh 3 menteri. Jadi sekarang kalian cewek-cewek, kalian sudah bisa saling bergosip hal-hal negatif tentang teman Anda sepanjang itu masih di lingkungan WhatsApp, grup chat kalian. Tapi ngomong-ngomong, masa sih dengan penampilan begini saya nggak yakin. Anda itu nggak yakin. Ya udah nggak apa-apa. Saya diyakin-yakinin aja. Nggak yakin apaan Bang? Nggak yakin apa nih? Boleh nggak saya sebentar ke depan? Mau ngapain sih? Oh, Mami mau berdiri. Ayo, mau ngapain? Ya udah saya sebentar. Coba. Dia nggak puas kalau coba lihat gitu, dulu. Mi. Silakan. Coba lihat tuh. Ya kan memang kebetulan kurus aja Bang Hotman. Tapi sebenarnya ketutup semua kok Bang. Tutup semua. Kalau celana jir juga loh. Bukan dari postur tubuhnya pun sangat seksi. Saya aja tadi waktu dibilang, begitu tadi dia keluar dari kamar, langsung, siapa itu? Gayanya. Set. Jalannya gimana? Pokoknya menarik perhatian para buaya darat. Tadi maunya siapa nih? Makanya boleh nggak jujur? Jujur apa lagi Bang? Emang nggak ada laki lain? Apa? Nggak ada. Ada nggak katanya selain Alvar laki-laki kata Abang? Insya Allah jangan ada dulu dong. Jangan ada dulu. Orang bukan jangan ada dulu dong. Aduh makan cengkeh dong. Udah berapa tahun perkawinan? Oke, jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show.